Mari buka hati kita bagi Tuhan. Ya setiap kuasa Roh Kudus menjamah, memulihkan setiap hati kita. Tanggalkan setiap beban, tanggalkan setiap masalah. Biar hatimu, pikiranmu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang mengalir, terus keluar dari dasar hatimu. Urapan kuasa Tuhan bekerja, sehingga hanya kuasa Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Hanya kuasa Roh Kudus yang diisi di hati dan pikiran kita. Berbicara buat setiap kami. Kami butuh firman-Mu, urapi hamba-Mu yang telah diutus Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Bagi Mr. PC yang akan sampaikan firman-Mu, demikian juga Ibu Meti yang akan mentransitnya, menurapi pakai mereka. Di mereka roh kesatuan hati, yang membuat firman-Mu akan menjadi satu remah dan lipat kami Bapa. Sekuasa iblis, kuasa roh jahat yang coba ingin mencuri benih firman-Mu, kami satu hati tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami siap dengan firman Tuhan. Semua yang siap dengan firman Tuhan berkata, amin. Tenang bagi Tuhan, haleluya. Jangan dulu Bapak Ibu, puji Tuhan, haleluya. Coba kasih cos kiri kanannya, bilang kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Ya, saya persilakan Mr. Cici. Ya, Haleluya. 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 Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Is there anybody here? Ada orang di sini? Amin. Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Hallelujah. Haleluya. This is the day our Lord has made, Amin. Amin. and we will rejoice and be glad. Ya, kita bersuka cita karena itu. Karya Tuhan. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Amin. I will rejoice. You will rejoice and be glad in Him. And be glad in Him. Hallelujah. This is the day Lord of God has made. I will rejoice and be glad in Him. This is the day. This is the day that the Lord has made. Praise Master Jesus. Praise Master Jesus. Puji Tuhan. If you are happy in the house, I want to see you make a joyful noise to the Lord. Ya, kalau Bapak Ibu semua saudara di tempat ini bersuka dalam nama Tuhan, mari kita tunjukkan. Make a joyful noise to the Lord. Ya, bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amen. Amin. Praise God. Puji Tuhan. To my greatest pleasure, Nah, sukacita saya yang terbesar adalah it's a privilege to be here with you to adalah bersama dengan Bapak Ibu semua saudara di tempat ini. Amin. a blessing to me Nah, itu adalah satu anugerah buat saya and to my family dan juga keluarga saya and to everyone here. dan juga buat semua yang ada di tempat ini. Amin. Anytime we are in the presence of God, Nah, setiap saat kita ada di hadiratnya Tuhan, we thank the Lord for we are alive today. kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih hidup hari ini. We thank God for we are healthy today. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena kita sehat-sehat hari ini. Amin. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. I know I may guess I may be the first black man that will preach in this pulpit.
saya tahu ya, tapi saya cuma nebak-nebak bahwa saya adalah orang hitam yang pertama kali khotbah di tempat ini. If I may guess, Kalau saya boleh tebak, am I right? apa saya benar? Ya, 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 ya. I'm blessed Saya diberkati. to be the best black man to preach. Hallelujah to Jesus. Haleluya kepada Yesus. I want to thank every one of you Saya mau berterima kasih kepada semua jemaat di tempat ini for your warm welcome. untuk sambutannya yang luar biasa buat saya. You guys are too much. Kalian semua luar biasa. You guys love me so much. Kalian semua begitu menerima saya dan I'm mengasihi. so grateful to the Lord Saya bersyukur kepada Tuhan. for the type of welcome I receive here. Untuk hangat ya, sambutan hangat yang dia terima, dia bersyukur kepada I Tuhan. thank you all Dia very much. berterima kasih pada. I thank our pastor in the Lord, Saya juga berterima kasih kepada the Pastor great Timo. man of God, Pada? the great man of God. Oh ya, hamba Tuhan yang luar biasa. You people might not know him, Kalian mungkin tidak tahu. though you guys are with him. Kalian mungkin maksudnya tidak mengerti dengan mengenal Pastor Timo lebih dalam lagi, walaupun kalian semua bersama-sama dengan dia hari-hari. He's for people that see in spirit. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang tidak bisa melihat secara spiritual dengan luar biasa. The first time I met him was in Jakarta. Waktu pertama kali saya ketemu dia ketika kami ketemu di We Jakarta, had few discussions. kami berdiskusi beberapa hal. I know what he carried. Jadi saya tahu apa yang dia bawa dalam. For the glory of God, he is alive today. Terima kasih pada Tuhan bahwa dia hidup sampai hari ini. If not for the grace of God, Kalau bukan karena anugerah Tuhan, he will not be here today. mungkin dia tidak akan ada di sini I know why I'm hari saying ini. this. Saya tahu kenapa saya katakan ini. Sir, am I right? Apa saya benar? The grace sustains you, Uh-huh. and you are here today. Ya. And you continue to glorify the name of the Lord. You continue to preach the word. Karena anugerah Tuhan, kau masih ada sampai sekarang di tempat ini. Kau terus melanjutkan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, dan masih terus berkhotbah sampai saat ini. Tuhan masih pakai semua itu karena I anugerah want to Tuhan. do a brief introduction of myself, Saya mau perkenalkan diri saya sedikit. but because some people might not really know, Karena orang-orang mungkin nggak semuanya tahu dan my name is Tochukwu. nama saya adalah Tochukwu. Praise God. Tochukwu itu artinya praise God, puji Tuhan. Nama arti Tochukwu itu puji Tuhan. My second name is Chukwuendo. Itu yang susah disebut ya. Jangan salah ya. Jangan Cuku yang lain lagi. Cukuendu ya. Jangan yang lain loh. It means God owns my life. Artinya adalah Tuhan yang memiliki hidup saya. Amin. That name is too powerful. Nama itu tuh nama yang itu Cukuendu itu terlalu powerful. That's Maksudnya why I'm berkekuatan. alive today. Terima kasih bahwa saya hidup. Because God owns my life. Karena Tuhan yang memiliki hidup saya. And that's why I always say, Karena itu saya selalu katakan, He is the one that has authority over my life. Only. hanya Tuhan yang punya otoritas penuh atas hidup saya. Karena Tuhan yang memiliki hidup And saya. that's why I always say, Karena itu juga saya selalu katakan, if it pleases Him, ada. if it pleases Him, God, Kalau itu menyenangkan hati Tuhan, I will not see that. saya tidak akan mengalami kematian. Praise God. Puji Tuhan. I am from Anambra State, Federal Republic of Nigeria. Saya berasal dari Anambra State, negara bagian Anambra, Nigeria. Federal Republic of Nigeria. Republik Nigeria. Jadi dia dari negara bagian. I know you Anambra. guys know Nigeria very well. Saya tahu kalian mungkin mengenal Nigeria cukup baik. It's the largest country in Africa. Itu adalah negara yang terluas ya di Afrika. Of a population of more than 200 million. Dengan populasi lebih dari 2 juta penduduk. In my country, Di negara saya, we have the biggest church in the world. kita punya gereja yang terbesar di dunia.
Sorry to say this. Maaf ya untuk katakan ini, In my country, di negara saya we have the most corrupt leaders. korup. Corrupt leaders. Oke, kita punya, tapi maaf saya harus katakan ini juga bahwa di negara saya kita punya pemimpin-pemimpin yang korup. Irrespective of all the churches around, Tanpa mengabaikan itu, biarpun gereja itu begitu banyak di sana, we still have corrupt leaders. kita tetap punya pemimpin-pemimpin yang korup. It is the truth. Itu adalah kebenaran What I have to say. yang harus saya katakan. So, if you see me, you can call me Mr. TC. Kalau ketemu saya di jalan di mana boleh panggil saya Mr. TC, Or you can call me Praise God. atau kamu bisa panggil saya Praise God. But when you call me Praise God, Tapi waktu kamu panggil saya puji Tuhan, I may turn around saya mungkin balik badan. and tell you the kind of food you eat yesterday. I may turn around Ya. and tell you the kind of food you eat Oh yesterday. ya, mungkin akan balik saya mungkin akan balik badan ya. Mungkin akan tanya kamu makan apa hari ini. I may turn around Saya mungkin balik badan. and tell you what you have in your heart. Mungkin akan tanya ada apa yang sedang ada di dalam hati For the glory of God. untuk semua untuk kemuliaan. Not to molest you or to humiliate you. Bukan untuk mempermalukan Bapak Ibu Saudara It's to semua. bring the glory to the Lord. Hanya untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. That is why I was called to do. That is what I was called to do. Nah, itulah sebabnya kenapa nama saya namanya Tocuku. Praise the Master Jesus. Nah, puji Tuhan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. I am with my beloved wife. You people know her very well. Ya, saya bersama istri saya yang paling No need to introduce her gagah, yang paling sayang. because she is part of you. Ya, saya nggak perlu perkenalkan dia lagi karena kan dia bagian dari Bapak Ibu semua di tempat ini. It is God who make heaven and earth brought us together. Hanya Tuhan yang memiliki surga dan bumi yang mempersatukan kami In the bersama. eyes of a man, it's not possible. Di mata yang bagi manusia itu sebenarnya itu tidak mungkin bisa terjadi. Even some people are still doubting it, Bahkan beberapa orang pun masih meragukan itu even till today. sampai hari ini. But the Lord has done it. Tapi Tuhan sudah lakukan itu. Glory be to His name. Nah, puji nama Tuhan. And the Lord will do it for you. Dan Tuhan juga akan lakukan itu bagi Bapak Each Ibu and semua every one saudara of di you. tempat ini. Amin. As He did for us. Amin. Seperti yang Tuhan lakukan bagi kami. The blessings of the Lord is upon you. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan atas Bapak Ibu saudara di tempat ini. I am a preacher of the word of God. Saya adalah pengkhotbah dari firman Tuhan. I am not a motivational speaker. Saya bukan pembicara motivasi. I don't speak for people to be happy or for people to jump up and down. Saya tidak memberitakan firman untuk Bapak Ibu merasa bahagia, untuk lompat ke kiri dan ke atas dan ke bawah, pokoknya happy. I preach the raw word of God. Saya memberitakan firman Tuhan. How it is. Bagaimana firman itu? What God said. Apa yang Tuhan katakan? Not to please you, Tidak untuk menyenangkan Bapak Ibu, but to please God. tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. And to bring that word into manifestation. Dan membawa firman itu menjadi rema dan nyata dalam hidup Bapak Ibu semua. Because Karena when you preach the word of God, ketika kita memberitakan tentang firman itu, the power of God flows. kuasa Tuhan turun bersama dengan firman itu. The redemption Penebusan, in the word flows. penebusan di dalam yang terkandung di dalam firman itu juga ikut mengalir keluar. And the people receiving it will be blessed Orang-orang yang menerima firman itu akan diberkati when they go back. ketika Amin. mereka kembali I pulang. will not preach to you Saya nggak akan memberitakan kepada Bapak Ibu to semua make you feel fine. untuk Bapak Ibu merasa cuma sorga telinga, senang dan happy. When you go home, Ketika pulang, you go back to your kita kembali lagi kepada kehidupan lama kita old dan brother. kebiasaan lama kita dan masalah lama kita. Therefore, I will give you the raw word of God.
Jadi saya akan memberikan kepada Bapak Ibu semua di tempat ini dan saudara semua firman Tuhan yang sebenarnya. So that when you go, Dan ketika kita pulang, your life will be transformed. hidup kita akan ditransformasi, diubahkan. Amen. The word you will receive is not for learning. I am not preaching for you to learn. Ya, firman Tuhan juga yang saya beritakan bukan juga buat Bapak Ibu untuk belajar, untuk tahu aja. I am preaching for you to receive. Saya beritakan ini untuk Bapak Ibu bisa terima, bukan untuk dipelajari. When you learn something, Ketika kita belajar sesuatu, you learn something new. kita belajar sesuatu yang baru. It might not transform your life. Itu mungkin tidak mengubahkan hidup. But when you receive, Tapi ketika kita menerima, it will transform your life. itu akan mengubahkan hidup kita. That's the word you're going to hear today. Itulah firman yang kita akan dengar hari ini. For transformation. Untuk mengubahkan hidup kita. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. The topic we are going to discuss today is knowing God. Topik yang akan kita bicarakan, pesannya adalah mengenal Tuhan And manifesting God dan memanifestasikan Tuhan through love. melalui kasih. What did I say? Apa yang saya katakan? Knowing and manifesting God through love. Mengenal dan memanifestasikan Tuhan lewat kasih. I don't know whether people understand what I'm saying. Apakah Bapak Ibu semua di sini mengerti apa yang saya katakan? Are you with me? Knowing and manifesting God through love. Mengenal Tuhan dan memanifestasikan kasih, memanifestasikan Tuhan lewat kasih. Praise God. Puji Tuhan. And we go to Dan kita akan buka firman open Tuhan. your Bible Ya, kita baca bersama-sama. for the glory of God. We go into 1 John. Kita ke 1 Yohanes. 1 John chapter 4, 1 Yohanes 4 verse 7. ayat 7. We start to read from verse 7. Ya, Okay, let us read 7. Everybody. ya, kita mulai baca dari ayat 7 ya. Bapak Ibu semua, 1 Yohanes 4 ayat 7. Doa 3. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 8. 8. Bapak kita lanjutkan ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. He said, Beloved, let us love one another. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. For love is your God. Karena kasih itu berasal dari Allah. And everyone who loves is born of God Dan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah and knows God. dan mengenal Allah. Let us love one another. Mari kita saling mengasihi satu sama lain. Amen. In the congregation of God's people, Di dalam perkumpulan jemaat di tempat ini, sesama orang percaya, there are so many backbiting. There are so many backbiting. There are so many hates. oh, oke. Ada banyak kebencian-kebencian maksudnya. There are so many slandering. Ada banyak sekali hujatan-hujatan. There are so many gossip. Banyak gosip. There are so many ugly things we find in the church of God. Kadang juga banyak hal-hal yang buruk. Kadang kita temukan di kalangan kita sendiri di gereja. That is not love. Yang itu bukan kasih. God is saying, brethren, beloved, Firman Tuhan katakan, saudaraku, marilah kita saling mengasihi. let us love one another. Marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Sincere love Kasih yang tulus, and genuine love. kasih yang original. For love is of God. Karena Allah itu adalah kasih. And he who loves know God. Nah, barang siapa mengasihi, kita mengenal Allah.
If you did not love, you did not know God. Kalau kita tidak mengasihi, bahwa kita tidak mengenal Allah. According to the word of God. Menurut firman Tuhan yang If kita baca. you did not love your neighbor, you are not of God. Kalau kita tidak mengasihi tetangga kita, orang di sekeliling kita According to the tidak word mengenal of Tuhan. God. Itu menurut firman Tuhan. Are you with me? Apakah kita masih bersama? Amin. Then we go down. Lalu kita baca lagi yang di You know, bawahnya. we always say, I don't want to love again. We always say, I don't want to love again. Kita selalu berkata, oh saya udah nggak mau. Because many people have disappointed me. Banyak orang yang sudah mengecewakan kita, Many menyakiti people kita. has fall of my expectation. Ya udah, maksudnya di luar mengecewakan. Therefore, I will not love again. Jadi kita selalu nggak mau mengasihi. I am easily to love, but many people disappointed me. Ya, karena begitu banyak orang sudah mengecewakan. You see people saying all these kind of things. Orang akan terus mengatakan hal itu. But love never fails. Tapi kasih itu nggak pernah gagal. They say that love fails, but the word of God says that love never fails. Ya, manusia berkata bahwa kasih itu gagal. Maksudnya kalau kita mengasihi orang itu mengecewakan kita. Tapi firman Tuhan katakan kasih itu tidak pernah gagal. Let me tell you what fails. Saya mau coba kasih tahu Bapak Ibu apa itu yang gagal. It is the person that don't know how to love fails. Adalah orang yang tidak tahu bagaimana caranya mengasihi itu yang gagal. Not love fails. Bukan kasih itu yang gagal. For never fail. Love never Karena fail. kasih itu tidak pernah gagal. And we see it in the word of God Nah, kalau kita lihat itu di dalam firman Tuhan, that who does not love does not know God. bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. For God is love. Karena sebab Allah adalah kasih. God is love. Allah adalah kasih. If God can never fail, Kalau Tuhan tidak bisa gagal and God is love, dan Tuhan adalah kasih, therefore artinya never fails. kasih itu tidak pernah gagal. Are you getting me? Nah, God is love. Tuhan adalah kasih. If God never fails, Kalau Tuhan nggak bisa gagal, tidak that means artinya love never fails. kasih itu juga tidak pernah gagal. Because God is love. Karena Allah adalah kasih. It is the person that don't know how to love fails. Adalah orang yang tidak tahu bagaimana mengasihi itu yang gagal, bukan kasih itu. Not love fails. Amen. But I will give you the weight and the burden of hate. When we go down, I'll give you the weight and the burden of hate. Oke. The weight and the burden of hate. The burden of hate. When someone hates his friend, when someone hates his friend, the burden upon the person that hates. Oke. Jadi dia mau kasih beberapa contoh nanti orang-orang yang orang-orang yang hidup dengan kebencian. Okay. In verse 9, Di ayat 9, he said, indeed, dalam hal inilah the love of God was made manifest towards us, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, that he sent his only begotten Son into the world, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia that we might live through him. supaya kita hidup olehnya. God manifests his love towards us Nah, Tuhan memanifestasikan kasihnya by melalui kita sending his only begotten Son dengan mengutus anaknya yang tunggal to die on the cross untuk mati di atas kayu for our salib sins. untuk dosa-dosa kita. Penebusan dosa. Because of his love, he Karena kasih manifests it. yang memanifestasi By doing that, untuk melakukan itu. we go down. Kita ke bawah lagi. Indeed Ayat is 10. love. Inilah kasih itu. Not that we love God, Bukan kita yang telah mengasihi but Allah, that he loved us tetapi Allah and sent his Son to be a propitiation for our sin. yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Beloved,
Saudara-saudaraku yang If God terkasih, so loved us like this, jikalau Allah sedemikian we mengasihi kita, also ought to love one another. maka haruslah kita juga saling mengasihi. How do you love your neighbor? Bagaimana kita mengasihi tetangga kita? How do you love one another? Bagaimana kita mengasihi satu sama lain? In the congregation of gospel, Di kalangan kita di jemaat tempat ini, how do you manifest it? bagaimana kita memanifestasikan itu? God manifests His own love Tuhan memanifestasikan by kasih-Nya sending His only begotten Son. dengan mengutus satu-satunya anaknya. Then how do you Mati bagi manifest your own love? Jadi bagaimana kita Bapak Ibu semua saudara di tempat ini memanifestasikan kasih saudara bagi tetangga kita dan orang-orang di sekeliling kita? That is the question. Itu adalah That pertanyaan. is why we have topic today. Nah, inilah topik kita hari ini. Knowing and manifesting God Mengenal Allah dan memanifestasikan through love. kasih Allah, memanifestasikan Tuhan melalui kasih-Nya. Is not only to love. Bukan with hanya mouth, kita bukan hanya dengan mengasihi dengan mulut, is to manifest it. tapi memanifestasikannya, mewujudkannya. Praise God. Ya, puji Tuhan. Verse 12. Ayat 12. He said, no one has seen God at any time. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. If we love one another Jika kita saling mengasihi, and God abide in us, Allah tetap di dalam kita His love has been made perfect in us. dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. If we love one another, Kalau kita mengasihi satu sama lain, His love is made perfect in us. kasih-Nya sempurna di dalam kita. If we did not love one another, Kalau kita tidak mengasihi satu sama lain, God's love is not perfect in us. kasih Tuhan tidak sempurna di dalam kita. Do we need for us to have a perfection in God's love? Do we need Apakah kita for us to perlu have perfection menyempurnakan of God's love? kasih Allah? Do we need it? Apa kita perlu? I ask a question. Do we need it? Saya nanya pertanyaan, Is apa there perlu people in the nggak? house? Why are you so quiet? Do we need for us to have perfection of God's love? Saya lagi bertanya, Bapak Ibu boleh jawab gitu. Apakah perlu kita menyempurnakan kasih Tuhan itu dalam hidup kita? Perlu. Do we need it? Apakah kita perlu? Yes. Oh, yes. Ya. Then we have to love one another. Kalau kita perlu menyempurnakan itu, berarti Bapak Ibu semua saudara di tempat ini harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Do you need perfection of God's love in your life? Apakah Pak Amon perlu menyempurnakan kasih Tuhan di dalam hidup Pak Amon? Yes. You have to love one another. Pak Amon perlu mengasihi satu dengan yang lain. Praise God. Amin. Do you need God's perfection in your life? You have to love one another. I want to come one-on-one so that you will feel the word of God. Bro, you need God's perfection in your life. You have to love one another. Says the word of God. Kata firman Tuhan. I'm not the one that said it. Bukan saya yang katakan itu. We have to love one another. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Oh, God Amen. bless me. Oh, Tuhan berkati saya. Oh, God, do this for Oh, me. Tuhan lakukan ini Oh, buat God, saya. do this for me. Oh, Tuhan sudah lakukan ini buat You saya. are seeking for perfection of God's love. Sorry, you are seeking for the perfection of God's Kita love. mencari kesempurnaan dari kasih Allah. Am I right? Benar? You have to love one another. Kita harus mengasihi satu sama lain. You want God to answer your prayer? Kita semua mau Tuhan menjawab doa-doa kita? Yes, amen. Love one another. Kita harus mengasihi satu sama Not lain. in mouth, Jangan cuma di mulut, but sincere love in deeds. tapi ada kasih yang tulus Praise God. menyertai itu. You Amin. go down. Ya, kita ke bawah lagi, baca ayat selanjutnya. Okay. In verse 14. Ayat 14. And we have seen and testified that the Father has
sent the Son as a Savior to the world. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Whosoever confesses that Jesus is the Son of God, Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, God abides in him, Allah tetap berada di dalam dia, and he in God. dan dia di dalam Allah. And we have known and believed Dan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. the love God has for us. Allah adalah kasih. God is love. Dan Allah adalah kasih. And he who abides in love Dan barang siapa tetap berada di dalam abides kasih, in God. dia tetap berada di dalam Allah, There is something this dan must Allah di say. dalam dia. Whosoever that abides in love. Dan Whosoever that abides in love siapapun tuh yang tetap berada di dalam Tuhan, di dalam kasih, abide in God. dia tetap berada di dalam Allah. And when you abide in God, Ketika kita berada di dalam Allah, what do you think will happen? kita semua berpikir apa yang akan terjadi? You will be like God. Kita akan seperti Tuhan. You will not be sick. Kita nggak akan sakit. You will not be poor. Kita nggak akan miskin. Anything you ask, you get it. Apapun yang kita minta kepada Tuhan, kita akan dapat jawabannya. No tears again. Nggak ada air mata lagi. No worries again. Tidak ada kekhawatiran. When you abide in God, Ketika kita di dalam Tuhan, you are God. kita Amin. adalah Tuhan. All the sufferings of the world is not of you. Segala kesengsaraan di dalam dunia itu bukan bagian kita. If people are crying, you'll be laughing. Kalau Because orang sedang menangis, you kita akan abide tertawa. in God. Karena kita di dalam Allah. When the business, other people say that business is down, Ketika semua orang bilang bisnis lagi turun, lesu, your business bisnis kita naik terus. Amin. is flourishing Itu terus berkembang because you abide in God. karena kita di dalam Tuhan. Then what makes you to abide in God? What people make? What makes you to abide in God? Nah, apa yang membuat kita tetap berada di dalam Allah? Because you abide in love. Karena kita tetap di dalam kasih. Love is the greatest. Kasih adalah yang terbesar, We go for yang that. utama. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Verse 17. Ayat 17. Love has been perfected among us in this, Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam that kita, we may have boldness in the day of judgment. yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, Because as he is, karena sama seperti Dia, so are we in this world. kita juga ada di dalam dunia ini. Do you see something there? Ada seseorang apakah kita melihat ada sesuatu di ayat ini? Because of this, we have been made perfect. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam Because of kita. the law, we have been made perfect. Ya, amin. In judgment, Yaitu kita you are mempunyai not afraid of any judgment. keberanian percaya pada Because hari of law. penghakiman. Kita nggak takut atas setiap penghakiman karena kita Many people, karena kasih. when they want to die, they are struggling because of judgment. Banyak orang ketika mereka mau meninggal, mereka khawatir, mereka takut karena penghakiman This ini. law I am preaching today Tapi kasih yang saya lagi beritakan hari ini, make you to have boldness before judgment. saya memberitakan bahwa kasih itu yang memberikan kita kekuatan, keberanian untuk menghadapi hari penghakiman. Because you are of God. Because you are of God. Karena kita adalah bagian daripada Allah. Then we go further. Kita baca berikutnya. There is no fear in love. Tidak ada But ketakutan. perfect love casts out fear. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. If you are afraid, Kalau kita takut, your love is not made perfect. kasih kita nggak sempurna. If you are afraid of something, Kalau kita takut akan sesuatu, your love on that thing is not made perfect. kasih kita terhadap hal itu tidak akan sempurna. Because the word of God says the perfect love casts out fear. Karena firman Tuhan katakan kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. If you are afraid to love, Kalau kita takut untuk mengasihi, your love is not made perfect.
kasih kita itu tidak sempurna. If you are afraid of your friend, Kalau kita takut sama teman kita, your love for your friend is not made perfect. berarti kasih kita terhadap teman kita itu tidak sempurna. If you are afraid of your parents, Kalau kita takut sama orang tua kita, your love for your parents is not made perfect. kasih kita terhadap orang tua kita itu juga tidak sempurna. If you are afraid of your husband, Kalau kita takut mengasihi suami kita, your love for your husband is not made kasih perfect. kita terhadap suami kita itu juga tidak If sempurna. you are afraid of your wife on anything, Kalau kita takut sama istri kita dalam segala hal, your love is not made perfect. kasih kamu juga tidak sempurna. Men in this house, if your wife go out and you are afraid, men of this house, Pria di rumah ini, if your wife di go gereja ini, out, ketika when your wife go out ketika istrimu sedang keluar rumah, and you are afraid, kamu takut maybe sama istrimu. another man, Nah, mungkin ada pria lain. your love for her is not made perfect, Nah, kasihmu terhadap dia itu nggak sempurna. says the word of God. Kata firman Tuhan. I'm not the one that said. Bukan saya yang mengatakan itu. Women in this house, Wanita di tempat ini, if your husband go out kalau suamimu sedang keluar rumah, maksudnya bekerja and itu, you are afraid, kita takut, maksudnya khawatir lah ya, maksudnya takut dia apa, takut dia apa. Khawatir. your love is not made perfect. Berarti ya ibu-ibu kasihnya nggak sempurna. Am I right? Apa saya benar? Says the word of God. Itu kata firman Tuhan. So perfect love casts out fear. Karena kasih yang sempurna itu melenyapkan segala ketakutan. Make your love perfect. Buat kasih kita itu sempurna. It will cast out any fear or any condemnation. Nah, karena kasih yang sempurna itu kan mengusir segala ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup kita. Trust the Lord Percaya kepada Tuhan to guide and protect your husband. untuk menuntun dan melindungi suami-suami kita. Trust the Lord Percaya kepada Tuhan to guide and protect your wife. untuk melindungi dan menuntun istri kita. Let your love for God and your love for your wife make perfect. Biarlah kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada istri kita itu yang akan menyempurnakan itu. I want to ask you something. Saya mau tanya sesuatu. God married us, right? According to the word of God. Maksudnya di dalam firman Tuhan kan kita ini adalah mempelai Kristus. Right? Benar? Do we think or are we afraid that God can be unfaithful to us? Do we think Apakah kita berpikir that God bahwa Tuhan will be unfaithful to us? what is conflicting? Unfaithful. Bahwa apakah Tuhan akan setia kepada kita? Do we think? Apakah kita berpikir itu? I'm asking. Saya lagi bertanya. Karena kita mempelai Kristus, ya kan, di firman Tuhan diibaratkan bahwa kita adalah mempelai Kristus. Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu akan setia terhadap kita? Saya bertanya. Do we think? Yes or no? Ya, ya. Ya. God will not be unfaithful to us, right? Good. Likewise, our wife, our husbands will not be unfaithful. Ya, sama seperti itu. If our love is made perfect. Sama seperti itu ketika kita percaya, sama seperti kita percaya kepada Allah bahwa suami kita ataupun istri kita pun akan setia kepada kita karena kasih itu yang akan menyempurnakannya. You will go and sleep. Kita akan pergi dan tidur aja. Even Tidak if usah khawatir. your husband is out. Bahkan ketika suami kita masih berada di luar saat malam, 10 o'clock, masih jam 11 10 o'clock, belum pulang, you go and sleep and snore because your love is made perfect. ya kita pulang tidur yang menggorong apa That is the tenang aja. confidence I want to bring to you. Karena kasih yang sempurna itu. Praise God. Puji Tuhan. We go for that. Bahasa mana tuh simpel.
We love him because he first loved us. Di ayat 19 ya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. He first loved us before we loved him. Tuhan terlebih dulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi Tuhan. He first called us before we follow. Tuhan juga yang terlebih dahulu memanggil kita sebelum kita mengikutinya. If somebody say I love God Kalau seseorang berkata bahwa dia mengasihi Allah and hate his dan brother, dia membenci saudaranya, he is a liar. maka dia adalah seorang pendusta. You are worshiping. Oh Jesus. Oh Jesus. You love God. You crying. Kita memuji Tuhan, saya mengasihimu Yesus, saya mengasihimu Yesus sambil nangis berderai-derai air mata. One worship song is like crying. Baru satu lagu menyanyi so menangis-menangis. Oh, you love God so much. Aduh, ini so mengasihi Tuhan sungguh-sungguh ini. But you hate your brother. Tapi kita membenci saudara kita. You hate your sister. Kita membenci saudara perempuan kita You juga. hate your neighbor. Kita benci tetangga kita. You are a liar. Kalian adalah dikatakan kita adalah pendusta. Says the word of God. Menurut dari firman Tuhan ayat 19 ini, You did not love God. kamu nggak mengasihi Tuhan. If you love God, Kalau kamu mengasihi Tuhan, you will not hate your sister. You will not hate your kamu brother. tidak akan membenci saudaramu. Saudaramu laki-laki dan perempuan, kamu tidak akan membenci tetanggamu. Not the drama people are doing in the church. Ya, ini kayak drama, banyak orang lakukan I drama di see a lot gereja. of drama in the church. Saya melihat banyak drama-drama di gereja. But when they go out, Tapi ketika mereka keluar, you will see another side of them. kamu akan melihat sisi yang lain dari orang-orang itu. I hate this guy. Oh, I hate this. Aku benci orang ini. I hate this one. Kita nggak suka sama I ini. hate how he talk. Ini aku nggak suka cara dia bicara. I hate how he behave. Aku nggak suka cara dia bertingkah laku. Members of the same church Sama-sama sesama jemaat that maksudnya. receive the word of God. Yang sama-sama juga menerima firman yang sama. They are liars. They did not love God. Mereka itu pendusta. Mereka nggak mengasihi Tuhan According to the word of God. menurut dari firman Tuhan. So, Jadi if any of you here kalau ada di antara kita semua di tempat ini that hate one or two things in any of you among here, iya, di antara kita ada satu sama lain, ada yang lagi tidak suka satu sama lain, the person did not love God. orang itu tidak mengasihi The Tuhan. person is a liar. Orang itu adalah pendusta, Says the word of God. kata firman Tuhan. You cannot say that you love God but you hate your brother. Karena engkau tidak mungkin mengatakan kau mengasihi Allah tapi kau membenci saudaramu. You cannot say that you love God and you hate your sister. Engkau tidak bisa berkata bahwa kau mengasihi Allah, kau membenci You cannot say that you love God, you hate your sister. saudaramu perempuan. You hate your pastor. Engkau membenci You hate, gembalamu. you hate his wife. Engkau benci juga istri gembala. She always do like this. Aduh, istri gembala selalu gitu-gitu. Dia tiru ini tuh. She always do like Dia this. begitu-begitu. Sudah. There is no love of God in you. You do not love God. Kamu nggak mengasihi Tuhan. If she always do like this, Kalau dia soal gitu ya. then I love you because you always do like this. Katakan sama dia, saya mengasihi kamu, kamu selalu gitu-gitu ya. Amen. Amin. Tell her I love you because you always do like this. Not you hate her. Nah, katakan saya mengasihi kamu karena kamu melakukan apa yang mungkin kita nggak suka lihat. Nah, karena Find kamu melakukan something itu. to love somebody. Cari sesuatu yang kita bisa mengasihi orang itu. Not something to hate. Bukan sesuatu untuk kita cari-cari buat untuk kita benci, yang kita nggak suka. Everybody must have something to love somebody. Nah, setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa membuat kita mengasihi dia. Don't magnify that part that he is or she is not doing well. Jangan terlalu gede-gedein, diperbesar sesuatu yang nggak bagus yang dia lakukan, yang kita gede-gedein membuat kita semakin nggak suka. Let your eyes see the good. in Biarlah him. mata kita hanya melihat hal-hal yang baik. Let your eyes see the good in her. Nah, mata kita hanya melihat hal-hal yang baik terhadap semua saudara-saudari kita, Not the bad in her. bukan hal-hal yang buruk, Not the bad in him. bukan hal-hal yang buruk di dalam mereka, tapi yang baik. Praise God. Puji Tuhan. For you to love God.
Buat kita yang mengasihi we Tuhan, have to do this. kita harus melakukan ini. Praise Master Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Then we go further. Dan kemudian kita ke ayat berikutnya. For he who does not love his brother, Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang whom he dilihatnya, has seen, yang dilihatnya, how can he love God, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. who he has not seen? Amin. Yang dia tidak lihat. You see your brother, the one you see now. Ini seseorang yang kita lihat hari-hari, kita bisa You lihat. did not love him. Kita tidak mengasihinya, You did not love her. kita tidak mengasihinya juga. How can you say that you love God, Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Allah yang tidak who kelihatan? you did not see? Is it possible? Itu tidak mungkin. Your neighbor you see, you did not love him. Tetangga kita hari-hari kita lihat, kita nggak bisa mengasihi tetangga kita. You did not love what he do, Nah, kita nggak senang apa yang dia lakukan. and you say you love God, Tapi kita bilang kita mengasihi that you Tuhan did not see. yang tidak kelihatan. The word of God says that you are a liar. Nah, firman Tuhan katakan kita adalah pendusta. That the love of God is not in you. Bahwa kasih Allah itu tidak ada di dalam kita. We go into another place. Kita pergi ke ayat yang lain. I want to tell you the weight of not loving your neighbor. The weight of hate. Nah, saya akan kasih ya beberapa hal yang soal kebencian terhadap orang-orang di sekitar kita. First John chapter 2. Go back to chapter 2. Kita balik ke ayat 2. 1 Yohanes ayat 2 pasal 2 ya. Verse chapter 2 verse 9. Ayat yang ke-9. 1 Yohanes 2 ayat 9. Okay. Oke. He who say he is in the light Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, and hate his brother, tetapi yang membenci saudaranya, he who say he is in the light barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, and hate his brother tetapi yang membenci saudaranya, is in darkness ia berada di dalam kegelapan until now. sampai sekarang. You hear what I said? Apakah Bapak Ibu semua saudara di tempat mendengar apa yang saya bacakan tadi? Let me read it again. Biar saya baca kembali. Okay, let us read it. Ayo kita baca sama-sama. First John chapter 2 1 Yohanes 2 verse 9. ayat 9. 1, 2, 3. Barang siapa berkata bahwa si saudaranya Ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. He who say he is in the light and hates his brother is in darkness. Can you imagine that? Bisakah Bapak Ibu semua bayangkan itu? That you are in darkness if you hate your brother. Kita itu berada dalam kegelapan ketika kita You membenci are in saudara-saudara darkness kita. if you hate your sister. Nah, kita berada dalam kegelapan, kita membenci saudara kita. That you are in darkness if you hate your brethren. Nah, ketika juga kita juga berada dalam kegelapan ketika kita membenci saudara-saudara seiman kita. And he who loves his brother abides in the light. Tetapi ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, He who loves his brother Oh. abides in the light. ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. In the light of what? In the light of God. Dalam terangnya apa? Terang Tuhan. The light of God is upon you. Terang Tuhan atasmu. This is the burden and the weight of hate. If you hate your brother, you are in darkness. Kalau itu adalah firman Tuhan, ketika kita membenci saudara kita, kita berada dalam kegelapan. Let's see what happens to people that are in darkness. Ya, ayo kita lihat sama-sama apa yang terjadi ketika seseorang berada di dalam kegelapan. He who loves his brother abides in the light, Ya, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap di dalam terang, and there is no cause for stumbling in him. dan di dalam dia tidak ada penyesatan.
But he who hates his brother Tapi barang siapa membenci is in saudaranya, darkness ia berada dalam kegelapan and walk in darkness dan hidup di dalam kegelapan. and does not know where he is going, Ia tidak tahu kemana ia pergi, because the darkness has blinded his eye. karena kegelapan itu telah membutakan matanya. He who hates his brother is in darkness. Barang siapa membenci saudaranya, He ia walk berada in dalam darkness. kegelapan dan hidup dalam kegelapan. He stumbles. Dia tidak tahu, He bingung, has no light. tidak ada kegelapan, dia kebingungan, tersesat. He don't know where he is going. Dia tidak tahu kemana dia akan pergi. If there is no love in you, Jika tidak ada kasih you don't know di where dalam you are hidup going. kita semua, kita nggak tahu kita mau kemana. Says the word of God. Itu kata firman Tuhan. As you are in darkness, Karena kita dalam kegelapan, and you are stumbling. dan kita bingung, tersesat. When you open a room, there is no light. Waktu kita buka satu kamar gitu, nggak gelap, nggak ada lampu, Everywhere is dark. semua gelap. When you want to locate the switch, Kalau kita mau ini, kita kan harus onin itunya. what did you do? You're doing like this. Ya kita raba-raba ya, kita cari-cari DP tombol. To locate the wall, Mau cari tembok di mana? then you will rubbing the wall, Mulai raba-raba nanti di looking for tembok. switch. Cari itu To tombolnya on di the mana. light. Baru nyalain itu lampu. This is the condition of someone that hates his brother. Ini adalah kondisi ketika seseorang membenci saudaranya. He stumbles in darkness. Dia tersesat, tidak tahu kemana dia pergi karena kegelapan itu This is telah the, membutakan matanya. this is the reward of someone that said. This is the reward of someone that said, Nah, ini adalah satu balasan I hate his ketika seorang berkata bahwa saya benci pada tapi saudara. This is the reward of someone that said, Nah, ini adalah balasan I hate this brother. ketika seorang mengatakan, oh saya benci saudara yang ini. He Saya tidak always, suka juga. beat the drum as if he is the only one here. Nah, dia kalau memukul drum kayaknya seolah-olah cuma dia ada di sini gitu. I don't like him. Nah, aku udah suka nih. I don't like him. Dia seolah-olah cuma dia ada di tempat ini. If we come to church, we just go there Nah, dia kalau and sit. datang gereja dia datang ujuk-ujuk lu langsung duduk. Is he the only one? Kayaknya cuma You dia know aja. how to beat drum. Heeh. You are in darkness. Kalau kita dalam kegelapan, You stumble. kita nggak cari-cari buta, nggak bisa melihat, membutakan kita. Praise God. Praise God. Puji Tuhan. Thank you, Jesus, for your word. Amen. The darkness has blinded his eye. It's not only that he stumbles. The darkness has blinded his eye. Bukan hanya dia tersesat ya, dia tidak tahu kemana dia pergi, tapi kegelapan itu juga telah membutakan matanya. It's not only that he stumbles. Dia bukan hanya bingung, tidak tahu kemana. The darkness blinded his eye. Kegelapan itu juga membutakan matanya. Though he has eyes, Yang mana dia punya mata, but he cannot see. tapi dia nggak bisa melihat. That is the weight of hate Itu adalah akibat dari kebencian upon the life of anyone. atas hidup setiap orang. We go further. Kita lebih lanjut lagi. Let's see something in First John. That's in First John chapter 3. Go to chapter 3, Kita pergi ke pasal yang ketiga, verse 14. ayat 14. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ayat 14 ya, Bapak Ibu. We know Kita tahu that we have passed from death to life bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, because of what? yaitu karena apa? We love our brethren. Karena kita mengasihi saudara kita. What is it? We know Apa yang dikatakan? we have passed from death to life. Kita sudah dikatakan di ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup.
Because of what? Karena apa? We love our brethren. Kita mengasihi saudara kita. We will not die. Kita tidak akan mati. Bible said that we have passed from death to life. Alkitab mencatat di ayat 14 ini bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Because we love our brethren. Karena kita mengasihi saudara kita. Do you want to live? Kita mau hidup? Amen. Do you want to live? Apakah Bapak Ibu mau hidup semua? Amen. Yes or no? Ya atau enggak? Yes. Love your brethren. Kasihilah saudara-saudara kita Pass semua. from death to life. Supaya kita berpindah dari maut ke dalam hidup. The word of God is sharper than two-edged sword. It's Fir- strong. Firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata It's dua. sharper than two-edged sword. Firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. If there is anyone that is appointed to die today, if there is anyone that is appointed to die, appointed to die, Kalau hari ini ada yang if there is anyone jika ada seseorang appointed to die, yang appointed, ya ditentukan untuk meninggal hari ini in this house, dalam gereja ini, in our relatives, di dalam saudara-saudara kita, both the ones that kerabat. are not here, Sorry. both the ones that are not here, Kedua itu tidak ada di tempat ini. if we love our brethren, Oke, I understand. Maksudnya, kalau seseorang ditentukan untuk sudah meninggal, dipanggil Tuhan saat ini, itu tidak akan terjadi di tempat ini karena kita saling mengasihi satu sama lain. Amen. we have passed from death to life. Karena kita sudah melewati batas maut menuju kepada berpindah kepada hidup. According to the word of God, Menurut dari firman Tuhan ini. what we read today, Firman yang kita baca hari ini di ayat 14 tadi, we give life to anyone kita memberikan hidup kepada setiap orang that is about to die. yang akan meninggal atau dipanggil Because karena he loved or she loved his brethren. kita saling mengasihi saudara-saudara kita. Praise God. Puji Tuhan. If you know anyone Jika kita tahu seseorang of your relative dari saudara-saudara atau kerabat kita that are not here, yang tidak di sini, that is struggling yang sedang bergumul of life, untuk hidup, struggling to live, berjuang untuk hidup, tell him or her katakan kepadanya that the word of God said bahwa firman Tuhan that katakan we have passed from death to life bahwa kita sudah berpindah dari maut kepada hidup, ke dalam hidup, because we love our brethren. karena kita mengasihi saudara kita. Therefore, Artinya let him or her biarkan dia laki-laki atau perempuan continue in love. terus melanjutkan kasih itu, He will or she will live. dan dia akan terus hidup, That is what tetap the hidup. Lord said. Itu yang firman Tuhan ini katakan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord. He who does not love his brother Ayat 15 dikatakan selanjutnya adalah setiap orang yang membenci saudaranya. abide in death. Hah? Abide in death. Oh oke, sorry. Masih ayat 14. Barang siapa tidak mengasihi, dia tetap di dalam maut. He who does not love his brother abides in death. Iya, dia katakan barang siapa tidak mengasihi saudaranya, ia tetap di dalam maut. Nobody want to die. Tidak ada seorang pun mau mati. So we have to love one another. Jadi kita harus mengasihi So satu sama that lain. you will not abide in death. Jadi kita tidak berada di dalam maut. The day I discovered this, The hari di mana saya menemukan ayat I ini, scream. saya teriak. I cannot be abiding. Saya tidak pernah ada di dalam bagian ini, di dalam maut. I forgive the person. Aku apapun masalahnya, And go on loving the person. saya akan maafin, ampuni Because orang I itu. don't want to abide in death. Karena saya tidak mau tetap berada di dalam maut. Likewise you today. Mm.
hearing me, likewise you today hearing Seperti me. kita semua yang hari ini mendengarkan saya hari ini, Declare in your heart katakan itu kepada hatimu, dalam hatimu. that you don't want to abide in death. Kamu bahwa kita juga tidak mau berada di dalam By maut loving your brethren. dengan Whatever he do, membenci saudara-saudara kita, apapun yang mereka lakukan. forgive him. Ampuni mereka, Forgive her. ampuni mereka juga. Love her, love him. Ampuni, kasihi mereka lebih sungguh lagi, So that you will not abide in death. supaya kita tidak berada di dalam So maut. that you will live. Supaya kita hidup. Praise God. Puji Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. We go further. Kita In verse 15. lanjutkan ke ayat berikutnya, adalah ayat 15. He who hates his brother Siapa orang yang membenci saudaranya is a murderer. adalah seorang pembunuh manusia. Can you see that? Nah, bisakah Bapak Ibu dengar He ini? who hates his brother Barang siapa membenci is a saudaranya, murderer. dia adalah seorang pembunuh. Says the word of God. Ya, ini adalah firman Tuhan. And look at the word of a murderer. Katakan And you know that dan kamu tahu no murderer has eternal life. bahwa tidak ada seorang pembunuh yang akan tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Abiding in him. The weight of hate is too much. Kebencian yang menyertai ini ya, hal-hal yang efek daripada ini terlalu It's too much to bear. terlalu dahsyat untuk mau terjadi ini, akibatnya terlalu ini. The consequences of hate Konsekuensi dari membenci itu terlalu banyak yang kita mau tanggung, begitu is maksudnya. too much to bear. Iya, Is too much to bear. iya, amin. He who hates his brother is a murderer. Dikatakan bahwa seseorang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. And a murderer has no eternal life Dan in him. tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Do you want to lose your life? Apakah kita mau kehilangan hidup kita? No. You have to love. Kalau tidak, kita harus mengasihi saudara-saudara If you kita. hate your brethren, you are a murderer. Kalau kita membenci saudara kita, dikatakan kita adalah seorang pembunuh. The word is too much. Firman ini memang berlebihan. So the best thing for us is to love. Tapi ada hal yang terbaik bagi kita adalah untuk belajar mengasihi. Forgive whatever the difference is. Mengampuni apapun perbedaan-perbedaannya. Forgive whatever he wronged you. Ampuni sekalipun apapun yang mereka lakukan salah terhadap kita, ampuni mereka. Continue loving him. Dan lanjutkan untuk terus mengasihi mereka. You are not loving him Kita tidak mengasihi mereka because he is smart. karena dia karena kita mengasihi bukan untuk manusia. You are not loving him. You are not loving Kita tidak mengasihi dia because he is handsome. karena dia ganteng. You are not loving her Kita nggak mengasihi dia because she is beautiful. karena dia fasung. You are not loving her Kita nggak mengasihi dia because you cannot do any. You don't have option. karena kita nggak punya pilihan. You are not loving him Kita nggak mengasihi, Because kita he tidak has mengasihi dia money. karena dia punya uang. You are loving him. Tapi kita mengasihi You dia, are loving her kita mengasihi dia because bro. of yourself. Karena You are saved. karena kita sudah diselamatkan. Karena kita mengasihi dia karena kita sudah diselamatkan. You are loving him because of yourself. Ya, kita mengasihi dia karena diri kita, untuk diri kita. Kita mengampuni dia karena untuk diri kita sendiri. Not because of that brethren. Bukan karena mereka. Because of yourself. Tapi kita mengampuni karena diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Because you want to abide in the love of God. Karena kita mau berada di dalam kasih Allah, Because tetap you berada want di to dalam kasih abide Allah. in God. Karena kita mau tetap berada di dalam Allah. Because you want to have eternal life. Karena kita mau memiliki hidup yang kekal. Because you want to live. Karena kita mau hidup, You don't want to die. kita nggak mau mati. That's why you should love him. Karena itu kita harus mengasihi That's dia. why you should love her. Karena itu kita harus mengasihi saudara kita juga yang perempuan. Praise Jesus. Puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you Lord. We see something
in verse 18. Let's see something in verse 18. Kita lihat lagi ada sesuatu di ayat 18. My little children, Ayat 18 ya dikatakan, let us not love in war anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan or in tongue, atau dengan lidah, but in deed tapi dengan perbuatan and in truth. dan dalam kebenaran. Let us not love in words. Biarlah kita mengasihi bukan hanya dengan kata-kata Talking. ngomong aja. Let us love in deeds. Kita mengasihi itu dengan perbuatan, Action. dengan perbuatan tindakan. Show him that you love him from what you do. Nah, tunjukkan kepada mereka bahwa kita mengasihi dengan apa yang kita lakukan. Show him that you love her from what you do. Nah, dan kita tunjukkan bahwa kita mengasihi mereka dengan apa yang kita lakukan bagi In mereka. truth and in sincerity. Dan dalam kebenaran dan dengan tulus hati. That's what God is telling Ini yang us. firman Tuhan katakan. Praise God. Puji Tuhan. Then we go further. And by this, and verse 19. And by this, Demikianlah kita ketahui we know that we are of truth, bahwa kita berasal dari kebenaran. and shall assure our heart before him. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. By doing this, we know that we are of truth. Dengan melakukan ini kita mengetahui And our heart is assured in him. dan demikian kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. And our heart is assured in God. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Our heart is assured in God. When your heart is assured in God, Ketika hati kita tenang di hadapan Allah, tidak akan ada sesuatu pun terjadi dalam hidup the kita. word of loving our brethren is so much. Kalau kasih itu memenuhi hati kita, kita saling mengasihi satu sama lain, saudara sesama, begitu besar kasih itu dalam hati kita. My sisters in Christ, Saudaraku dalam my brothers in Christ, saudaraku dalam Kristus, let us love one another. mari kita saling mengasihi satu sama lain. Let us stop hate. Mari kita stop membenci. Loving will bring down the glory of God. Loving, kasih itu akan membawa kasih Allah turun di antara kita. Hadirat Allah di tengah-tengah kita. God said, Tuhan katakan, David is a man after my own heart. David adalah apa ya? Biji matanya Tuhan, hatinya Tuhan. You know why? Hah? Berkenan di hati Tuhan. You know why? Tahu kenapa? Daud It's berkenan di hadapan it's Tuhan. not because David is a righteous man. Bukan karena Daud itu orang yang demikian suci, kudus. It's not because David is so special. Bukan karena juga Daud begitu spesial. It's not because David found grace. Bukan juga karena Daud found grace, menemukan kasih anugerah Tuhan In the time of law, di zaman hukum Taurat waktu itu. it's because the heart of David is full of love. Karena hati Daud yang penuh dengan kasih saat itu. From birth to his death, his heart is full of love. Dari kelahirannya sampai kematiannya, hati Daud itu penuh dengan I have kasih. studied that man. Saya sudah mempelajari pria itu. I saw love in action Saya melihat kasih di dalam in the tindakan-tindakannya, life of that man. di dalam hidup Daud. That's why God looked at him and said, "Your throne will be established forever." Sebab itu Allah berkata kepada Daud bahwa kerajaanmu akan dikokohkan sampai selama-lamanya. The greatest promise. Itu adalah ada janji Tuhan yang That is even yang more than terbesar. the promise of Abraham. Bahkan lebih besar dari apa yang Allah janjikan kepada Abraham. Because of love. His Karena heart is kasih. full of love. Kasih Daud, hati Daud yang penuh dengan kasih. Imagine going to war with some army. Bayangkan ketika Daud pergi berperang ya dengan sejumlah tentaranya.
when they come back, their house, their wives, their children, Ketika Daud pergi berperang ya, all of them were taken away. All of them were taken away. Their wife, his wife, and the wife of his army, their children, their properties, all of them were taken away. oh ya, ketika mereka pergi berperang, istrinya, anak-anaknya dan semua harta bendanya itu akan hilang, diambil. They were crying, Mereka akan menangis, but they want to attack. tapi mereka mau menyerang. To cut the story short, when they attack, Ketika mereka menyerang, untuk mempersingkat cerita, ketika mereka menyerang, some soldiers say that they are tired. They did not go. beberapa dari tentara mereka bilang dia udah nggak sanggup lagi, dia nggak akan pergi. Some went for the attack. Beberapa akan ikut berperang, beberapa tidak mau ikut berperang. They recover all. They recover all. Recover on. They recover all. Oh, dia kumpulin semua. They came back. Ketika mereka kembali, The soldiers that went to fight tentara yang pergi berperang, don't want to share the spoil Okay. to the ones that did not fight. tentara yang pergi berperang, ketika mereka memenangkan peperangan, mereka akan membawa jarahan-jarahan. David said no. Yang mereka tentunya yang menang perang dia bawa jarahan, dia kan yang itu dia nggak mau bagi dia jarahannya kepada yang tidak ikut berperang dan tapi dia tidak mau bagi, tapi Daud bilang nggak bisa. That they will share equally. Mereka akan dibagi tetap, yang tidak ikut perang itu Daud memutuskan untuk tetap membagi mereka sama rata. Both the ones that go to Mereka yang pergi berperang, attack and the ones that menyerang, dan maupun yang tidak pergi menyerang waktu itu. It's because of love. Karena Daud lakukan itu karena kasih. Without love, you will not do it. Karena tanpa kasih Daud tidak mungkin bisa lakukan itu. There are so many examples of that young man. Ada banyak sekali contoh kisah daripada Daud ini. When he meets Saul, Ketika dia ketemu Saul, Saul is his greatest enemy at that point. ya Saul adalah musuh dia yang terbesar di titik itu. Saul is looking for his life to kill him. Saul pokoknya kejar-kejar Daud, dia mau bunuh Daud. But he meets Saul where he is sleeping. Dia ketemu ada suatu situasi beberapa kali Daud ketemu situasi di mana Saul itu lagi tidur. He could not lay hand on Saul. Dia tidak bisa maksudnya dia tidak bisa bunuh lah Pak Saul begitu. Walaupun dia ketemu Saul lagi tidur, Because of his heart. karena hatinya. He loves Saul. Daud mengasihi Saul, His enemy. musuhnya, The highest enemy he had. musuh terbesarnya dia. Even at that point, Bahkan di saat dia punya kesempatan untuk melakukan David itu, loves Saul. Daud mengasihi Saul. Who can love like that? Siapa yang bisa mengasihi seperti Daud? He could not lay his hand on Dia Saul. nggak bisa membunuh Saul walaupun dia punya kesempatan itu beberapa kali. Rather, he used his knife to take his cloth. Waktu itu kan Saul tidur, ada jubah dia, jadi Daud cuma ambil jubahnya sebagai tanda kalau kita mau bunuh Pangana so boleh, tapi kita tidak melakukan itu. Jadi dia ambil jubah He Daud. went up the hill. Dia, Saul! dia pergi ke puncak gunung, dia teriak, Saul! Saul, Who has this? lu lihat siapa yang punya ini? Is a great lesson to us. Ini For us adalah to love even Satu our pelajaran enemy. yang berharga buat kita. Jesus said, Ya, Yesus berkata, love your enemies. kasihilah musuhmu. Who among you can love your enemies? Ya, siapa di antara kita yang bisa mengasihi musuh kita? It's difficult. Itu susah, But the Lord will help us tapi Tuhan akan membantu in kita this critical situation di dalam situasi yang kritis ini, where we're supposed to hate di mana mungkin kita merasa layak ya untuk membenci, so that we will love. tapi kita harus mengasihi. Even our greatest enemy, Bahkan musuh terbesar kita, we still love him. kita tetap mengasihi mereka. Because we want to abide in God. Karena kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Because we want to have life. Karena kita mau memiliki hidup yang kekal. Because we don't want to be a murderer. Karena kita nggak mau jadi pembunuh. Praise God. Puji Tuhan. Thank you, Jesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. We see